Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Esi Zahara Ramadhani dengan NIM 21010200006 dari kelas 2A Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Yusuf Kota Tangerang. Kali ini saya akan membicarakan mengenai pro dan kontra bidik misi atau KIP kuliah bagi mahasiswanya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke materi pembahasan, yaitu apa itu pro dan kontra bidik misi ini, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu bidik misi atau KIPK kuliah. Nah, di sini dikutip dari Visip Unair ACID. Beasiswa bidik misi atau yang sekarang disebut sebagai Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK merupakan program beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu secara berprestasi yang diselenggarakan oleh Dikti. Program ini memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup untuk mahasiswa selama 8 semester. Nah, kemudian ini ada persyaratan untuk mengikuti beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang pertama, itu ada siswa SMA, SMK, atau MA, atau bentuk lain yang akan lulus pada tahun pendaftaran atau 1 tahun sebelumnya. Jadi, kemungkinan gapir gitu ya. Nah, yang kedua ini ada lulusan tahun sebelumnya yang bukan penerima bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah dalam kurung KIPK dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi. Yang ketiga, usia paling tinggi saat mendaftar adalah 21 tahun. Yang keempat, tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria siswa penerima bantuan siswa miskin atau BSM, atau pemegang Kartu Indonesia Pintar KIP, atau sejenisnya, dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali, suami atau istri maksimal sebesar 3 juta rupiah per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dengan dibagi dengan jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 setiap bulannya. Yang kelima itu ada pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya S1 atau diploma 4. Yang keenam, memiliki potensi akademik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari kepala sekolah. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu di antara PTN atau PTS dengan ketentuan PTN dengan pilihan seleksi masuk, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang kita sebut dengan SNMPTN. Dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau kita sebut dengan SBMPTN. Seleksi mandiri PTN, Politeknik, UT, dan ISI, PTS sesuai dengan seleksi masuk. Nah, itu tadi beberapa pengertian dan persyaratan dari bidik misi atau KIPK kuliah ini. Nah, kemudian ada tujuan bidik misi, yaitu yang pertama ada meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa. Dan juga bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki akademik yang baik. Yang kedua, ada meningkatkan prestasi mahasiswa baik pada bidang kurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu. Dan yang terakhir itu poin keempat, ada melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial hingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Nah, kemudian di sini ada 3 faktor bidik misi atau KIPK tidak tepat pada sasarannya. Nah, yang pertama ini cukup mengandung pundi-pundi pertanyaan. Yang pertama itu ada pekerjaan orang tua. Nah, di sini disebutkan apabila pekerjaan orang tuanya ASN itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti bidik misi. Tetapi masih banyak peserta bidik misi yang lolos padahal pekerjaan orang tuanya ASN. Entah peraturannya yang berubah atau memang ada orang dalam. We never know. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada status kepemilikan. Nah, seperti kayak mungkin di sini yang dijelaskan itu secara singkatnya memiliki rumah, mobil, dan aset. Kan sebelumnya kalau kita mau bidik misi ini kan kayak rumah kita difoto, pendapat orang tua segala macem. Tapi kok mereka yang rumahnya bagus, punya mobil, punya mungkin tanah, kontrakan orang tuanya, kok masih dapat ya bidik misi? Apakah itu termasuk kriteria dalam masuknya bidik misi? We never know. Nah, yang ketiga itu adalah masalah survei. Nah, di sini tuh seperti keterangan yang ada di sini yang sudah saya rangkum, ada yang dikenakan survei dan ada juga yang tidak dikenakan survei. Itu kenapa bisa terjadi ya? Kok bisa ada yang kena survei, ada juga yang tidak kena survei? Hey, apalagi nih? We never know. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang ditunggu-tunggu, yaitu ada pro dan kontra bidik misi atau KIPK kuliah. Yang pertama itu kita sebutin dulu. Di sini ada pro-nya yang sudah saya rangkum. Di sini yang pertama ada penerima bidik misi mendapatkan kuliah gratis dan memiliki uang saku dari pemerintah. Wow, keren. Sudah biaya kuliah ditanggung pemerintah, kemudian dapat uang saku juga, keren. Nah, yang kedua mendapat tambahan income. Yang ketiga mendapat tambahan fasilitas. Wow, ini keren juga. Sudah dapat uang saku, kuliahnya dibayarin pemerintah, ditanggung pemerintah, juga dapat fasilitas, ini keren. Yang keempat itu bisa mengikuti kegiatan spesial khususnya seperti BEM. Yang kelima itu mendapat akses mudah untuk beasiswa pasca sarjana. Nah, ini hebat banget sih. Yang keenam, membantu mahasiswa yang ingin kuliah tetapi ada kendala biaya. Nah, ini yang paling akurat dari bidik misi itu ini. Membantu mahasiswa bagi yang ingin kuliah tapi ada terkendala di biayanya. Karena di Indonesia banyak sekali ya teman-teman, seperti yang kita tahu, dia berprestasi tapi dia lebih memilih membantu keluarganya, ekonomi keluarganya untuk keberlangsungan hidup mereka. Tapi dalam hati mereka ingin kuliah, tapi mereka juga ingin membantu keluarganya. Ya mungkin salah satu cara meringankan beban orang tuanya mungkin ya dengan mengikuti bidik misi ini. Dan yang terakhir itu ada membuat si penerima beasiswa ini lebih serius akan kuliahnya. Nah, kalau dipikir-pikir mungkin yang ketujuh ini sangat benar ya, karena kan di sini digarisbawahi membuat si penerima beasiswa ini lebih serius akan kuliahnya. Jadi seperti kita tuh kayak punya tanggungan gitu loh dalam diri kita saat kita kuliah, karena kita penerima beasiswa ini. Jadi kita kayak perlu kita garisbawahi ya, lebih serius akan kuliahnya. Nah, mungkin menurut saya itu lebih seperti kayak pemikiran mahasiswa yang menerima bidik misi ini kan dikasih fasilitas, income, terus uang saku, kuliah yang ditanggung pemerintah. Jadi mereka tuh mungkin bahkan bisa lebih giat lagi dalam belajarnya gitu ya, dalam meningkatkan IPK-nya, dalam segi akademiknya. Jadi kayak ibaratnya ya malu lah ya, kita sudah dibiayai oleh pemerintah tapi kita juga tidak menerapkan apa yang seharusnya pemerintah inginkan dari penerima beasiswa ini gitu. Itu opini saya sih.
Nah, kemudian setelah pro adalah kontra, yaitu di sini ada yang pertama, terkadang KIPK atau bidik misi ini salah sasaran. Nah, mungkin salah sasarannya itu seperti yang kita ketahui sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa persyaratan untuk bidik misi ini adalah orang tuanya tidak bekerja sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Tapi dari yang saya dengar, banyak mahasiswa penerima bidik misi ini adalah yang pekerjaan orang tuanya ASN, dari yang saya tahu. Dan yang kedua itu ada terkadang KIPK ini jatuh kepada mereka yang mampu. Nah, ini sering banget sih saya dengar. Kadang mereka tuh suka minjem rumah tetangga buat dipoto, buat disurvei gitu ya, terus nanti itu jadi mereka dapat gitu kan. Sebenarnya kan kayak gitu kurang baik ya teman-teman, karena KIPK ini sebaiknya kita kasih kepada kita yang lebih membutuhkan. Kasihan lah mereka yang pengen kuliah cuma terkendala biaya karena adanya oknum-oknum jahat seperti ini, seperti yang salah sasaran kepada yang orang tuanya ASN, yang orang tuanya mampu tapi mereka ngambil ini untuk kebutuhan sosialitas segala macam. Itu gak bener ya teman-teman, gak boleh. Nah, yang ketiga, terkadang dana beasiswa ini disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, ini sih yang paling bikin yang bukan penerima beasiswa ini seperti lebih tepatnya kayak kesal gitu loh. Mereka itu menempatkan ini tuh dananya itu tidak seharusnya mereka berikan. Contohnya hedon itu dalam artian ke mall beli baju-baju branded, barang-barang mahal. Terus dari yang saya dengar sih suka beli HP iPhone segala macam. Nah ya kan gitu. Itu kan sebenarnya HP kan nggak harus iPhone ya. Android juga sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang memadai gitu kan, seperti HP saya ini. Ya ilah. Nah, jadi sebenarnya banyak banget oknum-oknum yang menyalahgunakan dana ini gitu loh. Dana itu nggak buat kuliah, nggak buat kebutuhan mereka selama kuliah, tapi untuk keperluan lainnya. Itu kenapa ya bisa begitu? Orang dalam untung-untungan? We never know. Yang keempat, ada yang mengikuti KIPK ini dan dananya untuk gaya hidupnya yang hedon, pada orang tuanya mampu dan bersembunyi dengan dalih yang mampu kan orang tua kita, bukan kita. Kayak, aduh, itu bener-bener gak baik tuh, jahat banget, sumpah, jahat banget, jahat. Dan seperti yang ditanyakan, seperti yang saya rangkum di sini ada, apakah yang seperti itu pantas mendapatkan beasiswa ini? Pantas? Tentunya tidak. Nah, yang terakhir dari poin yang saya kumpulkan di sini yang sering ditanyakan bagi masyarakat ialah mengapa beasiswa ini sering salah sasaran. Kenapa? Orang dalam, untung-untungan, we never know. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi ada tujuan, faktor kesalahan, pro dan kontra. Di sini harapan saya mengenai bidik misi atau KIPK ini semoga lebih teliti lagi, semoga lebih telaten lagi dalam siapa penerima beasiswa ini, karena dapat menimbulkan efek pertanyaan, terus kebencian mungkin. Ya kan, semoga harapan saya semoga kedepannya bisa lebih teliti lagi dalam menerima calon beasiswa atau bidik misi ini. Semoga tidak lagi oknum-oknum jahat yang melibatkan kontra ini, yang melibatkan yang seharusnya tidak mendapatkan tidak didapat gitu kan. Karena manusiawi kita itu perlu, sifat manusiawi kita, sifat toleransi kita itu perlu gitu kan ya. Lebih tepatnya itu sikap kesadaran diri kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya beberkan dan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Zahra Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.